Oke, selanjutnya kita belajar tentang kapasitas kapasitor. Jadi kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu adalah ini ya, komponen alat listrik yang dimana dia dapat menyimpan muatan listrik, seperti pada gambar ya. Nah, di sini terdiri dari dua konduktor yang terisolasi satu sama lain oleh penyekat. Jadi di sini ada dua konduktor ya, biasanya ini lempengan plat yang dimana dia bisa menyimpan muatan-muatan ya, muatan-muatan alat listrik. Nah, di sini nanti dia terisolasi itu. Jadi artinya punya jarak ya, sejauh D. Terus di sini lempengannya punya luas sebesar A. Nanti kita bisa hitung ininya ya, apa namanya, berapa nilai C-nya. C-nya di sini adalah kapasitas dari kapasitornya. Nah, ini bisa diisi dengan bahan dielektrik atau hampa udara kayak gini bisa, nggak masalah ya. Nah, di sini kalau misalkan kita isi dengan baterai, kita sambungkan dengan baterai, nanti kan ada aliran listriknya seperti ini ya. Nanti kapasitornya ini akan mengalami muatan ya, ada muatan-muatan. Muatan-muatan yang dimana nanti dia akan mengalami juga punya tegangan. Gitu. Nanti jadi ini yang kutub positif, ini jadi kutub negatif ya. Nah, nilainya, cara rumusnya untuk mencari C gimana? Ini adalah nilai K. Ya, K ini adalah konstanta dielektriknya. Jadi kalau misalkan nanti ada apa namanya, kalau hampa udara K-nya 1 ya. Terus epsilon 0 ini adalah permisivitas listrik. Nilainya kalau nggak salah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Itu biasanya diketahui di soal sih. Terus habis itu dikali dengan nilai A. A ini adalah area luas dari siapa namanya nih, lempeng platnya. Terus dibagi dengan D. D-nya ini adalah jaraknya ya. Nah, terus habis itu C sama dengan Q bagi dengan V ya. Jadi kapasitor, ini Q-nya muatan, V-nya ini adalah tegangan listriknya. Nanti kalau dimasukkan dengan bahan, nanti ada perbandingan seperti ini ya. Jadi ada epsilon R itu adalah nanti kalau bahannya misalkan karet, atau bahannya kayu atau apa gitu ya. Nah, ini Q sama dengan C kali V, ini tinggal kali silang ya. Nilai V-nya bisa dicari dengan nilai E, medan listrik dikali dengan D-nya. D-nya ini adalah jaraknya. Terus kalau mau mencari energi dalam kapasitor ini bisa ada 3 rumus ya. Bisa setengah C kali V kuadrat, bisa setengah kali Q kali V, bisa setengah Q kuadrat per C. Kayak gitu. Kak, kalau yang tadi kan ada yang kalau yang plus itu yang panjang ya mulainya Iya, garisnya. yang positif itu yang panjang garisnya. Kutub positif ya. Bisa dibalik gitu nggak sih kan, misalnya negatif jadi di posisi tempat yang positif, Kok nggak bisa? positif jadi Agak negatif. aneh ya. Karena kan pasti Tapi ininya juga maksudnya yang positif misalnya di kanan semuanya, terus yang negatif di kiri gitu, enggak? oke gitu. Bisa. Itu tergantung ininya ya. Apa namanya? Tergantung yang namanya nanti bentuk ininya aja sih. Bentuk baterainya ya. Kalau ini kan Oh ngikutin, gitu. ini kan kalau yang kutub positif kan yang merah kan. Hmm. Yang kutub negatif ini yang biru gitu. Kalau gitu baterainya dibalik, ya akan beda. Akan kebalik juga ya. Yang positif akan di kanan gitu ya.
Bisa, kayak gitu bisa. Oke. Nah, terus kapasitas kapasitor ini pertama kalau dalam bentuk bola ini agak ribet sih, cuman ya ngerti ini aja sih, ngerti rumusnya ya. Nanti kalau di dalam bola nilai E-nya 0, kalau di antara A sampai B, nanti rumusnya E, medan listriknya adalah KE kali Q per R kuadrat atau nilai K ya, 9 kali 10⁹. Kalau R-nya lebih besar dari B, atau di luar bola, nanti E-nya sama dengan 0. Terus kalau kapasitasnya kapasitor bola, yang ini tinggal Q dibagi dengan delta V. Atau jadinya nanti 1 per KE kali A kali B dibagi dengan B min A. Kayak gitu ya. Iya, Kak. Nah, terus kalau yang susunannya, jadi ada rangkaian juga. Kalau seri, ini nanti kalau kita mencari kapasitas totalnya, yang di jumlah 1 per ya. Jadi ini agak kebalik sama kayak yang resistor di listrik dinamis. Kalau listrik dinamis kan kalau seri dijumlah kan. Nah, kalau yang ini yang paralel nih kapasitor yang dijumlah. Gitu ya. Jadi kalau seri ininya di 1 perin, terus hubungannya kalau muatan Q-nya ini sama ya. Tapi kalau nilai V-nya dia beda-beda, tapi dia akan sama dengan totalnya. Terus kalau yang di paralel, ini nilai V-nya sama ya. Nilai V-nya sama, tapi nilai Q-nya beda nanti. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini dasarnya ya, di kapasitas kapasitor. Oke, kebayang? Kebayang. Nah, ini kemarin terakhir belum ya, kita tentang kapasitor ya. Kemarin mungkin contoh soalnya, coba kita kerjain di sini. Ini misalnya nomor, ini yang 44 ya. Soal standar SNMPTN yang 1234. Kapasitor C1 dan C2 dengan kapasitas masing-masingnya 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad dipasang paralel dengan tegangan ujung-ujungnya 12 volt. Maka pertama, kapasitas penggantinya adalah 6 mikrofarad. 2, muatan di C2-nya 48 mikrokolom. 3, energi di C1 sebesarnya 0,4144 milijoule. Energi di C2 besarnya 0,57 milijoule. Oke. Ini C paralel ya, berarti CP tinggal kita jumlahin ya. Nanti CP-nya adalah 2 tambah 4. Jadinya hasilnya 6 mikrofarad. Oke, artinya nomor 1 benar ya. 1 benar. Kalau 1 benar, biasanya 3 juga benar. Duanya? Yang duanya kita cari dulu ya. Karena di Q itu sama dengan C kali V ya. Jadi Q-nya ini Q paralel ya. T-nya adalah tadi 6 mikro dikali dengan V-nya 12. Jadi nanti 72 mikro ya. Ini Q paralel.
Q paralel kan dia di jumlah ya, Q1 tambah Q2. Pertanyaannya adalah muatan di C2 atau bertanya Q2 kan. Kalau di paralel yang sama kan V-nya ya. Di paralel V1 sama dengan V2 kan. Jadi kalau cari Q2 adalah tinggal V2 dikali dengan C2 ya. Berarti kalau Q2 sama dengan V2-nya 12 dikali C2-nya adalah 4. Berarti 48 mikrofarad. Mikrokolom ya, sorry. Mikrokolom. Nomor 2 benar ya? Nomor 2 benar. Terus kalau nomor 4, energi di C2. Ditanya W2 ya. Nah, tadi bisa pakai 3 tuh rumusnya ya. Bisa CV kuadrat, bisa QV, bisa Q kuadrat per C. Misalnya kita pakai yang QV aja ya. Setengah Q2 kali V2. Jadi setengah kali Q2-nya itu 48. 48 mikro dikali dengan V2-nya adalah sama 12. Oke, maka hasilnya berapa nih? (288) ya. Oke, jadi nanti 288 mikrojoule. Oke, nomor 4 berarti salah ya? Ya, berarti 1, 2, 3. Nanti jawabannya adalah nanti 1, 2, 3. 3. Oke, gitu kira-kira. Paham, Bayang? Paham. Lanjut. Ya, boleh, Kak. Halo, Kak. Oke, kita coba ke mana ya? Nomor 43 deh. 43 di sini 2 buah plat konduktor, masing-masing luasnya 10 cm square. Terus muatannya Q-nya 0,885 mikrokolom. Ditanya kuat medan ya, tanya nilai E. Nilai epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, ini kita bisa pakai rumus yang mana ya? Kita bisa cari nilai C-nya dulu kali ya. Berarti yang nyari yang C dari Q-nya ya. Ya, nanti K epsilon 0 kali A per D ya. Itu kalau cara lainnya kayaknya ada sih. Oh, ini. Cara lainnya bisa nih kalau di 2 keping ya. Tinggal E sama dengan ini tau. Tau itu adalah nanti Q per A dikali dengan epsilon 0. Ini namanya rapat muatan ya, yang Q dibagi dengan A. Nanti tinggal epsilon tau dibagi dengan epsilon 0. Jadi nggak perlu nilai C juga bisa. Jadi ini pertama kita cari nilai taunya dulu. Ini tinggal Q dibagi dengan A ya.
0,885 10 pangkat 6 10 cm perseginya itu diubah jadi meter persegi ya. Sentimeter ke meter kan pangkat 2. 10 pangkat min 2. Biar dia 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 3 ya. Berarti nanti hasilnya 0,885 kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Ini tahunnya, nanti nilai E-nya adalah tinggal dibagi dengan epsilon 0. 0,885 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Oke, maka hasilnya berapa nih? Itu yang bawahnya nggak dikali 10 pangkat min 3 lagi, Kak. Yang mana? Yang pernya. Oh, ini jadi 885 gitu ya. Atau ini jadi yang atasnya 88,5 juga bisa ya. Nanti 10 pangkat min 5 ya. Per 88,5. Oh, 88,5 itu 8,85 ya. Ntar. 8,85. Artinya harusnya 8,85 ya. Berarti ini min 4. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Coret. 10 pangkat min 12-nya naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat 8. Jawabannya yang B ya. Oke, paham? Paham. Kalau masih dibantuin paham sih. Paham ya. Suara aku jelas nggak ya, Kak? Masuk kok, masuk. Oh, soalnya ini tulisannya unstable terus. Takutnya nggak kedengar. Oke, 47 nih. 47 kamu bisa nggak? Mencari kapasitas pengganti ya. Atau kapasitas totalnya di antara titik A dan B. Berarti awalnya kayak gimana? Kan ada 4 dan nilainya sama-sama 2C ya. 2C, 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 2C.
Pertama apa dulu yang dikerjakan? Ini yang rangkaian serinya dulu ya, Pak. Nah, yang pertama yang paralel dulu ya. Oh, Yang ini dulu nih. Ya kan? Paralel tinggal dijumlah berarti 2C tambah 2C nanti jadinya 4C. Selanjutnya di seri ya. Ini seri nih, ntar. ya. Yang Seri antara 2C sama 4C ya. Jadi nanti 1 per seri, seri CS, dengan 1 per 2 tambah 1/4 ya. Ya. Jadi terakhirnya baru diparalelin lagi kan. Berarti kalau diparalelin lagi 1 per CS sama dengan 2 per 4. Ini udah dapatnya. Iya, 1 per CS sama dengan 2 per 4 tambah 1 per 4. Jadi 3 per 4 ya. Iya, Nanti jadinya 4 per CS 3. 4 per 3. Oke. Nah, terus diparalelin sama yang bawah ya. Gabungin semua sama yang bawah. Berarti tinggal dijumlah kan. 2 plus 4 per 3. Ya, 4 per 3 tambah 2. 10 per 3. Berarti 10C per 3 ya. Oh, C-nya ikut. Oke. Ya, masih ada kan. Paham ya? Paham, Kak. Insya Allah sih. Suka bingung soalnya ngapain dulu. Ini coba nih, yang 50 gimana? Sama kayak tadi ya. Bisa nggak? Bentar. Coba.
Yang paralelnya berarti 3C, Kak, benar nggak? Ya, betul. Paralel 3C ya. Yang ini 3C. Terus seriin kan? Terus diseriin, betul. Hmm. Apa? Gimana? Yang serinya 2/C. Kan ini kalau seri, ini 1/CS Sama dengan 1/C. per C tambah per C tambah 1/3C ya. 1/C. Hmm. 3C-nya masukin nggak tadi? Enggak. Jadi 2/C. Masukin ya. Oke. Jadinya 2/C tambah 1/3C. Kan kalau sama yang penyebut jadinya 3C ya. Ya udah berarti B bukan sih, Kak? Kalau cepet kan itu jadinya Ini ntar 3. jadi 3 Nah, tambah 3 itu kan tambah masih 1 super. ya. Nah, 7/3. Jadi 3/7. Nanti CS-nya nanti ya, jadi 3/7 ya. Ya. Ya, oke. Oke. Paham ya? Iya, Kak. Lumayan sih, Bang. Karena nanti penting sih, jadi kita tahu dulu mana yang harus dikerjakan. Karena nanti kan rangkaian-rangkaian kan bisa gabungan ya, seri paralel gitu kan. Kita coba dulu ke patokan. Kita coba ke G ke 48 ya. Nah, di sini ada titik X dan Y. Dalamnya tuh ada kapasitor ya. Ada 4 kapasitor dihubungkan seperti itu. Pertanyaannya adalah ditanya muatan ya. Muatan yang terpakai. Oke. Pertama nih harus kerjakan apa dulu nih? Kalau yang nomor 48.
Q-nya. Enggak, Yang bukan. yang mana dulu ya guys? Istilahnya yang seri paralelnya dulu yang mana? Bisa baca nggak? Paralelnya berarti yang 1 sama 1. Sama paralel tuh yang ini dulu ya, yang bercabang ya. 1 sama 1 kan? Ya, sini. Oke, Hmm. ini namanya paralel ya, karena kan bercabang nih. Jadinya 2. Ya, pertama ini 2 ya. 2. Oke. Nanti selanjutnya kan bentuknya gini ntar ya. Kamah itu satuannya kolom. Oh iya, sorry. Parat ya. Nah, nanti jadi gini ya. Ini 2. Ini 1. Ini 2 ya. Oke, ini harusnya parat ya. Ini next. Selanjutnya mana lagi? Nanti di begini ya. Nah, saat ini jadi seri nih. Seri. Kita 1/C seri ya. Berarti 1/1 tambah 1/2. Ya, 1/1 tambah 1/2. Jadinya 3/2. Jadi 3/2 jadinya 2/3. Oke, 2/3 ya. Nanti sama yang 2 jadinya paralel nih ya. Ini semuanya jadi paralel kan. Jadi tinggal 2/3 tambah 2 ya. Iya. Delapan per 3. Hasilnya adalah 8/3. 8/3 mikrofarad ya. Oh, terus dari sini langsung ke Q gitu. Ya, Sama kan dengan sama dengan C kali V ya. Pintar 8/3 mikro dikali dengan 30 ya. Hmm, 80. Ya, bentar hasilnya 80 mikrokolom. Jawabannya delta ya. Cuma yang ngubah gambarnya dari gambar yang soal sama gambar yang kakak bikin baru tuh agak beda ya, Kak? Iya, karena kan ini
Yang dua ini setelah saya paralelin ya. Jadi biar kelihatan lagi. Oke deh. Oke, paham? Lumayan. Oke, kita coba lanjut ya. Oke, nomor 51 deh. Ini rangkaian seri ya. Ditanya, Nggak usah gambar kan ya, Kak? nggak usah. Ini sama kayak nomor yang tadi di awal ya. Tadi kan di awal yang ini paralel ya. Nah, kalau ini seri gimana nih? Nah, coba silakan. Yang itunya 12/5. Halo, Kak. Oke, terus? Biar sampai situ. 12/5. Terus Q kali Ya, seri ya. C kali V. Ya, itu C seri. Oke, sama C kali V. C-nya 12/5 aja kan, Kak? Nggak usah nggak usah diubah gitu. Itu aja nggak apa-apa. V-nya? V-nya kan 300 ya. Nanti kita dapat seri nanti ya. Oke, belum selesai ngitung.
720 mikrokolom. Q-seri. Oke, Q-serinya 720 mikrokolom. Kalau seri itu kan nilai Q-nya sama ya? Ya, sama dengan Q1 sama dengan Q2 kan? Oh, beda potensial ya. V ya, Kak? Ditanya kan V1 sama V2 ya? Satunya berarti Q per C. Q-nya apakah yang 720? Ya, karena kan sama. Ntar Q1 per C1 ya. Berarti per 4 gitu. 720 per 4. Iya. 180 V. Itunya, Kak, muatannya mikrokolom sama yang Mikro-mikronya dicoret ya ntar. Nanti 720 mikro dibagi dengan 4 mikro ya. Jadi mikro-mikro coret kan? Berarti yang V1-nya 180, V2-nya 120. Oke, 180 ini nanti 120 bagi 6 ya. 120 per 6. Iya. Oke, betul. Paham ya? Lumayan, Pak. Ya, nomor 52. Dua bisa nggak paham maksudnya nggak? Nggak ngerti. Oke, nomor 52 nih ada dua buah kapasitor ya. Identik. Jadi istilahnya sama ya, nilai C-nya sama. Mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10 volt. Bila hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai 10 volt tersebut, energi yang tersimpannya adalah E. Nah, kalau misalkan kapasitornya dihubungkan dengan seri, nanti nilai energinya berapa gitu ya. Ini kita lebih ke main perbandingan ya. Terus apa lagi ya? Oke, jadi pertama nilai E sama dengan setengah CV kuadrat ya. Nanti kita bisa pakai ini ya. Soalnya kan nanti ada C dan nilai V ya. Tapi kalau nilai V-nya sama, berarti nanti tinggal E sama dengan C ya.
tengah sama V kuadratnya kita coret. Nanti kita mau perbandingan nih. E1 per E2 sama dengan C1 per C2 ya. Oke, selanjutnya nilai E1 kan E. Pertanyaannya berapa E2 ya? Terus C1-nya kita misalkan C ya. Karena kan dihubungkan satu kapasitor aja. Tapi sekarang jadi seri ya. Berarti C2 ini adalah 1/C tambah 1/C ya. Kalau Jadi kita, kenapa C itu karena belum tahu muatannya kan? karena nggak ada ininya. Nilai C-nya nggak ada. Ya, nilai C-nya nggak ada. Jadi kita misalnya C. Nah, berarti nanti C2-nya adalah C/2 ya. Bentar, E dibagi dengan E2 sama dengan C/2 ya. Oke, berarti nanti C/C-nya bisa kita coret, jadi tinggal E per E2 sama dengan 2-nya naik ke atas ya, 2 gini ya. Nanti E sama dengan 2E2. Berarti E2-nya adalah E/2 ya. Berarti jawabannya yang B nanti. Oke, paham? Malah ribet, Kak. Kalau kayak nggak ada angkanya gitu. Memang sih ya ribet. Ini sih. Karena angkanya cuma voltase doang ya. Ya pokoknya ini perbandingan kan Kak ini pakai. Iya, makanya perbandingan. Betul. Oke. Oke. Paham? Iya lumayan. Oke, kita ke 5354 ya. Ada kapasitor 5 milifarad diberi muatan dengan baterai 20 volt lalu diisolasi. Selanjutnya kapasitor ini dihubungkan paralel dengan kapasitor 20 mikrofarad yang mula-mula tidak bermuatan. Besar muatan akhir yang dimiliki oleh kapasitor 5 mikrofarad sekarang adalah Jadi kondisinya gini, jadi ada kapasitor 1, ya ada C1 ya, dengan 5 milifarad, terus ada V1 juga, diisi dengan 20 volt, artinya dihubungan paralel ya. C2-nya adalah 20 milifarad, yang dimana dia tidak bermuatan.
Nilai V-nya kita juga nggak tahu ya, V2-nya ya. Belum tahu. Nah, terus dihubungkan dengan paralel. Hubungan paralel ini kan berarti nanti nilai ininya adalah apa namanya? Jadi kayak ada penggabungan ya. Ada penggabungan, bisa jadi muatan yang dari 5 milifarad itu berpindah gitu ke 20 milifarad. Nanti sisanya adalah besar muatan akhirnya ya. Di kamar itu lain-lain. Nah, di sini nanti ada namanya kekalan ya. Kekalan muatan. Yang artinya nanti nilai muatan sebelum itu sama aja muatan sesudah ya. Kayak gitu. Jadi pertama yang 5 mili jadi Q ya. Q sama dengan Q aksen gitu ya. Ntar nilai apa? C1 per V1 sama dengan C paralel per V paralel gitu ya. Jadi 5 mili per 20 sama dengan, kalau C paralel kan tinggal dijumlah aja ya. Berarti 5 tambah 20 berarti 25 mili dibagi dengan V paralel. Jadi pertama kita dapat V paralelnya dulu ya. Nanti milinya dicoret, kita kali silang, jadi ntar 5 V paralel sama dengan 20 kali 25. Jadi V paralel kita dapat nanti hasilnya adalah balik ya ntar. Sorry. Sorry, ini kok kali ya, dan ntar saya salah nih. Segini ya. Jadi kali ya, bentar, maaf. Berarti ntar 100 sama dengan 25 VP ya. Dapat VP-nya nanti adalah jadi 4 volt. Hati-hati buat tambahan DP taruh coba bangku. Ya. Udah masuk ke rekening Pak S. Tapi belum dikirim. Nomornya udah masuk. Nomor Pak S tadi dikirim masuk. Oke, selanjutnya berarti tinggal kita nyari nilai Q ya. TP-nya nilai Q. Kitanya Q yang 5 mikrofarad ya. Nanti Q1 sama dengan 5 milifarad dibagi dengan VP ntar. Milifarad dibagi dengan kok dibagi sih, sorry, dikali 4 ya. Ya ntar 20 mili kolom. Oke, kayak gitu kira-kira nomor 53. Ya Kak, ngerti. Lumayan ngerti sih daripada ini. Paham ya? Paham. Nomor 54 juga sama nih caranya.
Emang kerjain sendiri, Kak. Ya, boleh kalau mau coba. Sama kan kayak yang tadi? Sama-sama. Sama-sama paralel kan? Mau kemana? Temenin kejatuhan. Jangan naik sendiri. Sini orang apa sini? Kamu sendiri. Oke. Ya. Jadi maksudnya, Kak, bisa
Q totalnya 1140 bener. Banyak banget, aku takut salah ngitung. Gimana? Q totalnya? 1140. 1140. Iya, betul ya. Oke. Terus baru dihubungkan sama tegangan. Kan sama yang kita di Q sama dengan Q aksen ya. V1 kali V1 tambah V2 kali V2 ya. Dengan nanti ini sama kayak tadi ya. Jadi kayak kalau paralel kan di jumlah kali VP ya. Tadi yang 1100 itu yang di sini ya. Yang Yang sebelah kiri kan. Pertanyaannya beda potensial akhir ya. Atau berarti VP kan pertanyaannya. ya, kalau beda potensial berarti Q per C kan Q1 per C1. Ini 5 ya. 5 kali VP ya. Nanti VP-nya tinggal 1040 bagi 5 ya. Kok aku ribet ya, Kak? Aku tuh ini kan Q1 per C1 sama Q2 per C2 gitu. Terus ya udah berarti Q1 per 2 sama dengan Q2 per 3. Terus ya udah deh. Cari terus habis itu kayak yang tadi Kakak pakai. Apa sih cari Q total. Tadi kan pertanyaan nomor 53 itu carinya Q ya. Oh, berarti ini langsung ke V aja. Ya, langsung ke V-nya aja. Cuma kalau misalnya ke V, berarti kan harus Q1 per C1. Q1-nya berarti harus dicari dulu. Nggak perlu. Kalau misal mau pakai cara itu gitu, maksud aku. Apa nggak usah? Nggak usah sih. Ini kan sebenarnya kalau C1 kali V1 kan berarti Q1 ya. Ini ya, nanti Q1 aksen tambah Q2 aksen ya. Berarti jawabannya 28 volt. Oke. Oke. Kayak gitu ya listrik statis ya. Ya, Kak. Kalau udah kita coba ke ini.
listrik dinamis. Oke, kita lanjut ke listrik dinamis. Ya, listrik dinamis ini, kemarin kita listrik statis itu kan bahwa muatan itu tidak bergerak ya. Jadi dia statis atau diam di tempat. Tapi kalau dinamis itu artinya berarti dia bergerak ya. Jadi muatannya itu bergerak, misalkan ke kabel atau ke kawat dan macam itunya. Nah, di sini kita akan membahas kemungkinan sekitar 4 ya, 4 subbab. Yaitu pertama tentang kuat arus dan hambatan, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Lalu GGL itu adalah gaya gerak listrik dan rangkaian listrik. Terakhirnya adalah daya dan usaha listrik. Pertama, kuat arus dan hambatan. Jadi kuat arus itu adalah perpindahan elektron-elektron yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu adalah namanya kuat arus. Gitu. Rumusnya gimana? Kalau mencari nilai kuat arus, itu adalah tinggal I sama dengan Q. Q ini adalah jumlah muatan ya, dibagi dengan T. Ini adalah waktu. Jadi artinya nanti jumlah muatan yang berpindah dalam sekian detik. Itulah namanya kuat arus ya. Nah, ini ada arahnya, direksinya. Jadi kuat arus itu searah dengan muatan positif ya, yang bergerak. Tapi dia berlawanan arah dengan muatan negatif. Nah, jika nanti diketahui jumlah elektron yang mengalir, nanti kita ada rumus yang lainnya ya, mencari nilai I. Pertama kita bisa tahu nilai N-nya dulu, itu adalah jumlah elektron atau total elektron yang mengalir. Itu rumusnya adalah Q dibagi dengan QA. Q-nya ini adalah total muatan yang berpindah, dibagi dengan QA itu adalah nilai satu muatan elektron ya. Yang nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, berarti nanti kalau kita dapat nilai N, kita bisa mulai hitung nilai I itu dari pertama rumusnya I sama dengan V, itu adalah kecepatan elektronnya, untuk kecepatan muatannya ya, muatan yang bergeraknya, QA-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. N ini tadi adalah jumlah elektron yang mengalir, dikali dengan A. A-nya ini adalah luasan kawat atau kabelnya. Oke, ini namanya adalah kuat arus ya. Paham? Paham, Kak. Selanjutnya adalah hambatan dan hukum Ohm. Jadi hambatan itu adalah, jadi gini, namanya dalam suatu perpindahan ya, sama kayak di kemarin kita pelajari ya, di hukum Newton kan ada namanya gaya gesek ya. Ya, gesekan itu kan sebenarnya kayak hambatan juga. Tapi kalau di listrik ini, si elektron itu mengalir, maka juga akan mengalami namanya hambatan ya. Hambatan-hambatan yang ada dalam ketika dia ada aliran elektronnya. Nah, untuk menghitung hambatannya ini adalah pada suatu kawat itu rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L dibagi dengan A.
di mana rho ini adalah hambatan jenis kawatnya. Jadi tiap jenis kawat tuh beda-beda ya hambatannya ya, hambatan jenisnya ya. Karena mungkin kayak tembaga, perak, atau emas, atau aluminium, itu punya hambatan yang berbeda-beda. Dikali dengan L, L-nya ini adalah panjang kawatnya, dibagi dengan A, luas kawat. Nah, terus kalau misalkan dia terpengaruh oleh suhu, ya, karena kan namanya kawat ini dia bisa memuai ya, atau menyusut. Dan memuai menyusut ini adalah tergantung dari suhunya. Jadi ada kondisi nanti di mana mungkin ada R0. R0 itu adalah berarti hambatan awal ya. Misalnya pada suhu 20 derajat, kawatnya ini R0-nya adalah sekian. Tapi ketika nanti dia bertambah panas ya, mungkin cuaca pas waktu siang, nanti tentunya akan ada pertambahan ya, pertambahan dari hambatannya. Rumusnya itu adalah tinggal R sama dengan R0 dikali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. R0-nya ini adalah hambatan awalnya. Misalkan pada suhu 25 derajat, hambatan awalnya 5 ohm. Terus nanti mungkin pada kondisi siang ya, misalkan kondisi 40 derajat ya. Nah, itu kan ada pertambahan sekitar 15 derajat kan. Nah, tentunya pasti nilai hambatannya mungkin akan berubah. Nah, jadi seperti itu kondisinya ya. Nah, terus ini tentang hukum Ohm ya. Oke, hukum Ohm ini nanti adalah perbandingan beda potensial dengan kuat arus listrik yang nilainya konstan. Nah, nilai itu kita sebut dengan hambatan. Jadi rumusnya nanti adalah R sama dengan V kali I, atau kalau dikali silang nanti jadinya V sama dengan I kali R. Oke, gitu. Sampai saat ini paham? Masih paham, Kak? Paham ya. Oke, kita coba ya beberapa soal. Nomor 1. Kawat panjangnya 8 meter, luas penampangnya adalah 4 mm persegi. Hambatan jenis tembaganya adalah 1,6 kali 10⁸ ohm meter. Ditanya adalah maka hambatan kawatnya besar berapa ya? Oke, ini berarti tinggal kita pakai rumus yang R sama dengan rho kali L per A ya. Rho-nya nanti ini 1,6 kali 10⁸, L-nya 8 meter, A-nya 4 mm persegi. Kayak gitu kira-kira. L itu tadi panjang kan ya? Panjang. Ya, betul.
Dapat nggak nih? Belum, Kak. Pendek sih soalnya, tapi aku masih Tunggu. sangat matematik. Oke, 1,6 kali 10 pangkat min 8 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Sampai situ doang. Nggak tahu cara meringkasnya lagi. Halo, Kak. Oke, ini 1,6 kali 10 pangkat min 8. L-nya 4 ya. Terus 4 mm persegi, ubah ke meter persegi ya. Milimeter ke meter kan 10 pangkat min 3. Terus kalau di squarein jadi 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Sorry, ini L-nya 8 ya. Ini 8. Kalau kita coret kan. 8 bagi 4, 2. Terus 1,6 kali 2, 3,2 ya. 4 min 8 sama 10 min 6. Ini konik atas jadi positif, terus sisanya sini jadi 10 pangkat min 2 ya. Ya. Oh, jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 2 Om. Iya. Yang E ya. Oke, nomor 2. Caranya sama kan? Nomor 2 bisa nggak? Ini perbandingan ya. Oh. Bentar, gimana cara awalnya? Oke, pertama Yang katanya diketahui kan L-nya. L-nya 2,5 kan? nomor 2, nomor 2. Oh iya, nomor 2. Bukan nomor 3 ya. Berarti ada rho-nya kan ya kan? Ya, Yang R sama dengan rho per apa gitu. Lupa. R sama dengan nanti rho kali L per A ya. Di sini kan katanya sebuah kawat dengan tahanan R direntangkan terus sehingga nanti panjangnya menjadi 2 kali semula. Berarti gini, caranya R1 itu R, terus L1-nya kita misalkan L ya. Nanti L2-nya jadi 2L. Pertanyaannya berapakah nilai R2-nya?
Begitu. Berarti R-nya 2R. 2R ya. Gitu doang tulisan. Kalau misalnya Iya, sekarang L, perbandingan aja nih. Nanti row sama A-nya nggak perlu kita pakai ya. Jadi ntar R1 per R2 sama dengan L1 per L2 ya. Ini R per R2 sama dengan L1-nya L per 2L ya. Nah, kita coret, kita kali silang, jadinya ntar R2 sama dengan 2R. Begitu. Oke. Nomor 3. nomor 3 nggak tahu sih bisa apa enggak. Coba aja, bentar. Makan mau beli sendiri. Masih ada? Nggak ada nasi. Ya udah beli Bu Salim bentar. Ya udah mau beli sampai kita butuh. Kalau panjangnya dijadikan 2 kalinya berarti gimana? L2 gitu. Oke, jadi Iya, sini Kak. panjangnya jadi 5 meter ya. Kan L1 2,5 meter. R1-nya jari-jarinya 2 mm. Terus hambatannya jadi 2 ohm ya. Jadi L2-nya jadi 5 meter. hambatan Ini jadi 1 sekarang mm ya. Tanya berarti nanti R2-nya berapa? pakai yang rho L per A juga kan. Ya, tadi rho R sama dengan rho kali L kali A ya, bagi A. Terus yang R2-nya itu yang hambatan keduanya rho LA-nya juga dihitung nggak, Kak? Ini perbandingan lagi ya. Oh, perbandingan. Oh, berarti R per R2 gitu. Ya, nanti rho-nya kan nggak perlu kita pakai ya. Sama, Yang kita pakai L per A ya. Bentar, R1 ya. R2 sama dengan L1 per A1, Rho L per A. L2 per LA2 ya. Rho-nya enggak, Kak? Karena kawatnya sama, sebenarnya bisa kita coret, kita abaikan aja sih.
Oh. Oke. Jadinya L per A aja. Iya. A-nya tuh luas penampang kan? Iya, luas penampang. Bisa. Kak nggak ngerti luas penampangnya gitu. Ini kalau jari-jari kan berarti ini ya. Luas lingkaran ya, PR kuadrat ya. Ya. Oh itu jadi luas penampangnya VR kuadrat. Ya. Nanti V-nya kan bisa coret ya. Cuman yang beda kan R1 sama R2 kan. Berarti kan nggak dapet jawabannya. Nggak dapat. Ini kan nanti jadinya
2 kuadrat 4 ya. Ini 1 kuadrat 1. Ya, ntar ini pertama R1 itu 2 ohm, 2 per R2 sama dengan 2,5 2,5 M per 4. per L2-nya 5 per 1 ya. oh 2,5 sama 5 kan bisa coret nih ya. R2 kan. 2,5 ya. Hilang ya. R2 kali 1/4 sama dengan 2 kali 2, 4 ya. Dan R2-nya adalah sama dengan 4 kali 4, 16. 4 kali 4. Oh gitu. Oke. Itu aku tadinya tuh nggak 5/1, malah 5/4. Oh, kan R2-nya 1. 1 kuadrat kan 1. Iya, soalnya enggak yang A. Itu kakak A1 sama A1 jadi kayak Oh iya benar. A1 sama A2 ya, sorry ya. Bisa. tahu jadinya. Kalau itu 5/1. Oke, Kak. Oke, nomor 4. Gimana cara awalnya? Nomor 4. Nah, di sini kan ada suhunya ya, nomor 4 ya. Hambatan 10 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Tanya maka hambatan pada suhu 100 derajat Celcius dengan koefisien suhu kawatnya 0,004 adalah berapa? Berarti kita pakai yang ini nanti ya. R sama dengan R0 kali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, gini ntar ya jadinya. R0-nya 10, alfanya 0,004, T2-nya 100, T1-nya 20 ya.
Berarti delta T-nya 80 kan? Ya, betul 80. Berarti yang 10 ohm itu R awal, R1. Ya, R0 betul. R0. Nah, A-nya gimana? A. Hanya ini yang 0,04 ya. A-nya 0,0. Berarti 10 tambah 1 plus 0,004 ke 80 gitu. Betul. 1 plus berarti 10 tambah 1,32 tambah 1,32. Oh, berarti 13,2 ohm. 13,2 ohm. Ya, betul. Oke. Oke. Kita ke nomor ini deh ya. Nomor 8. Kita udah masuk ke hukum ohm ya. Dua resistor 100 ohm dan 50 ohm dirangkaikan seri, dihubungkan dengan beda potensial 30 volt. Ditanya beda potensial masing-masing resistor adalah, ini ngomongin rangkaian dulu ya. Oke, kalau di kapasitor tadi kan rangkaian seri paralel, tapi di sini kebalik ya. Jadi kalau resistor itu kalau seri di jumlah ya, di jumlah, kalau paralel di jumlah 1/. Terus kalau di seri nilai I-nya yang sama, nilai V-nya beda ya. Tapi kalau di paralel, nilai V-nya yang sama, nilai I-nya yang beda. Jadi kalau nomor 8, dibilang katanya dirangkaikan seri. Berarti kita bisa cari R seri ya. Tinggal R1 tambah R2. 100 tambah 50. 150 ohm. Berarti nanti kita bisa cari nilai I-nya dulu ya. V-nya katanya nanti adalah dihubungkan 30 volt. Berarti 30 I dikali dengan 150. Nanti nilai I sama dengan 30/150. Ya, nanti hasilnya 1/5 ya. 1/5 ampere. Ditanya beda potensial masing-masing. Nilai I itu kan sama semua ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya V1 berarti tinggal I1 kali R1 I2 sama dengan I2 kali R2. R2. I1-nya 1/5 kali R1-nya 100 ya. V2-nya 1/5, I2-nya sama kali 50. Berarti nanti sini adalah 100 bagi 1/5 adalah 20 ya. Ini adalah 10 ya. 20 volt sama 10 volt.
Oke, paham? Paham. D kan. Itu. Ya, yang delta ya. Oke, terakhir ya, nomor 9. Oh, tadi seri yang ini paralel. Caranya kayak tadi, Kak. Ya, kalau tadi kan seri ya, kalau ini paralel nih. Boleh screenshot yang tadi dulu nggak, Kak? Oh ya, tadi belum ya. Nah, ini. Lupa. Tapi tetap pakai cara yang FIR itu kan? Ya, FIR. masih pasti. Berarti V-nya udah diketahui, berarti V-nya 6. 6 kali 0,5 kali R. 6 sama dengan 0,5 kali R. Berarti R-nya 12 ohm. Oke, R-nya Benar, 12 ohm. Iya, betul. Terus langsung paralelnya, hambatan paralelnya. Nah, itu coba baca dulu. Dipotong jadi 2 bagi. Oh, berarti 6 ohm jadinya setelah dipotong. Ya, jadi ntar ada R1, 6 ohm ya. Ada R2, 6 ohm. Terus habis itu kita apain? Paralelin ya? R-nya? Iya. Nah, betul. Berarti 1/6, 1/6 gitu. Ya, 1/6 tambah 1/6. Hmm. Tiga ohm. Yang R paralelnya 3 ohm. Oke, R paralel adalah 3 ohm. Oke, ditanya adalah? Terus apa lagi? Ditanya. Nilai I ya. Itu apa sih? Kuat I, arus kuat ya? arus. Ya. Berarti nanti R-nya kita Pakai yang mana? R-nya kita pakai RP ya. Tapi pakai yang FIR gitu. Pakai yang FIR kan? Iya, betul. Berarti V-nya 6 sama dengan 1, RP-nya 3. I-nya berarti 2A. Betul nggak? I-nya 1 kan? 6 sama dengan I kali 3 ya. Ini adalah 2 ampere ya. Sip. Oke. Betul, 2 ampere. Oke, paham? Paham, tapi kayak suka bingung abis ini ngapain, abis ini ngitung apa gitu. Ya sih, memang sebenarnya kamu harus tahu dulu kondisi semua soalnya ya.
Terus kalau yang pangkat-pangkat yang 10 pangkat min berapa gitu menghambat matematis aku dalam gitu. hitung. Kan, 10 Jadi pangkat. jawabannya suka enggak. 10 pangkat itu kamu agak susah ngerjainnya ya? Iya ribet. Oke. Namanya Mas? Coba nomor berapa deh? Terakhir lagi deh. 12 ya, 12 terakhir. Itu susah nggak Kak? Tegangannya. Oke, ini kan seri ya. Berarti yang total, cari R total kan langsung Dijumlahin ya. 2 plus 3 plus 9. Oke, 9. Dah, R total 9 Om. Terus. Hmm. Oh, terus cari I totalnya V per R. Berarti V-nya berapa? I-nya 18 ya, Kak? Nah, betul. 2 Om. 2A. Oke. I-nya 2A ya. Ya, S-nya 9. I-nya 18. Kan ditanya adalah tegangan pada waktu 4 ohm ya. Iya. Berarti kan V sama dengan I kali R. Berarti V sama dengan I-nya kan kalau seri kan sama semua kan. Jadi I-nya 2 kali Berarti 2. R-nya nanti pakai 4. Terus ngapain hitung R totalnya, Kak? Kan cari I-nya dulu. Oh, iya benar. Udah 8 volt. Oke, berarti 8 volt ya. Oke, gitu. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau yang ini enggak. Paham ya? Atau kamu nanti bisa coba juga yang lainnya. Kayak gitu kira-kira.